Tugas RPP 3 PPL 2, Halimas S. Hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, silakan siapkan anggotanya kedua. Semua siap. Berdoa mulai. Kedua, siapa yang hadir hari ini kedua? Semuanya hadir, Bu. Semuanya hadir kedua. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Anda siap untuk menerima materi kita pada siang hari ini. Kita selesai. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Mudah-mudahan Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima materi kita pada hari ini. Pada hari ini materi kita tentang syirka. Sebelum Ibu mulai materi kita tentang syirka, Ibu akan coba mengulang kembali materi kita yang minggu kemarin. Minggu kemarin materi kita tentang riba. Yuk, materi kita minggu kemarin yaitu tentang riba. Siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian dari riba? Silakan. Silakan Tasya. Riba adalah menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang diberikan kepada pengguna. Ya, riba kelebihan pinjaman. Kita pinjamkan seseorang uang, tapi pas mengembalikan dilebihkan dari uang yang kita pinjamkan tersebut. Itu yang dikatakan dengan riba. Ibu tadi lupa sebelum kita mulai materi kita pada hari ini. Ketua mana ketua? Ketua, apakah semua anggotamu hadir pada hari ini semuanya? Semuanya hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini tetap diberikan kesehatan oleh Allah untuk menerima materi kita pada pagi hari ini. Oke, yang tadi sudah disampaikan oleh teman-temanmu tentang pengertian dari riba. Sekarang tentang riba ini Allah amat mengharamkan. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu terdapat pada surat apa? Ya, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli. Kita boleh bertransaksi karena kita semua makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satunya tadi lewat jual beli. Tapi Allah mengharamkan riba. Allah amat melaknat para pelaku daripada riba. Yang materi kita sekarang yaitu tentang, Ibu perlihatkan. Lihat ini kegiatan. Apa rasanya yang ini? Ada nggak kita manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain? Tidak ada. Pasti kita membutuhkan orang. Makanya dalam Islam dikenal dengan kalau ada hubungan satu orang dengan orang lain dengan kerjasama itu apa namanya? Sosial berinteraksi. Kita saling membutuhkan tidak? Iya, saling. Ada yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain? Tidak. Pasti akan amat membutuhkan orang lain. Salah satu jalan yang diberikan oleh Islam adalah syirka. Dalam mencari keridhaan Allah, dalam mencari kerjasama, dalam memenuhi kebutuhan kita, dikenalkan salah satunya tentang syirka. Untuk pagi ini, materi kita tentang syirka, ada yang akan kita bahas 4. Yang pertama, menelaah syirka.
Yang kedua, yang ketiga, macam-macam syirka. Materi syirka ini Ananda pelajari. Setidaknya Ananda paham kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang kemarin kan tentang riba. Riba dia membantu orang lain, tapi dengan catatan diberikan apa? Kelebihan. Tapi kalau syirka ini kerjasama antara satu orang dengan orang yang lain, dengan syaratnya sama-sama saling menguntungkan. Kalau untung dia sama-sama untung, kalau ruginya pun ditanggung berdua. Untuk lebih pahamnya Ananda tentang materi syirka ini, silakan duduk berkelompok Ananda. Dan Ananda bahas yang pertama, silakan duduk berkelompoknya dulu. Kelompok yang sudah kita bentuk pada minggu kemarin. Kelompok 3 masih tentang macam-macam syirka. Kelompok 3 silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menjelaskan hasil kelompok kami itu macam-macam syirka. Yang pertama ada syirka wudhu, yang kedua ada syirka mufadah, yang Syirka wujud adalah kerjasama antara lainnya dilaksanakan pada kedudukan Disuruh lagi ya. Oke, silakan kelompok 3 untuk menampilkan kelompoknya, materi kelompoknya. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 Menampilkan hasil dari diskusi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan atau materi kami yang berjudul syirka wujud dan syirka mufadah. Mufawadah. Lanjut, silakan cerita. dia tuh mau yang bagus. Jadi kalau Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul syirka. Yang pertama, syirka wujud. Syirka wujud adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang. Syirka wujud adalah syirka antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Syirka mufawadah adalah syirka antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan sebagai jenis syirka. Syirka mufawadah dalam pengertian ini boleh dilakukan sebab setiap jenis syirka biasa berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkanya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modalnya. Jika berupa syirka ringan atau ditanggung pemodal saja, jika berupa mufawadah atau ditanggung mitra usaha berdasarkan presentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirka wujud. Nah, itu hasil dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada yang ingin bertanya untuk kelompok 3? Atau sudah paham dari yang diterangkan oleh temannya? Yakin paham? Bisa tak bertanya sama temannya? Contoh dari syirka wujud itu seperti apa? Silakan kelompok 2 yang mau tanya. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya ke kelompok 3. Apa bentuk dari syirka wujud? Coba saya akan menjawab. Contohnya, kita misalkan saja dengan A dan B. Tokohnya A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersyirka wujud dengan cara membeli barang dari suatu pedagang secara kredit. A dan B bersepakat lalu masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sementara harga pokoknya
yang dari kelompok 2, kalau kepada pengertian, Anda sudah jelaskan, syirkat itu artinya bekerja sama antara satu pihak dengan pihak lain. Yang penting ini yang terjawab tolong digarisbawahi, kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita butuh untuk apa lagi yang untuk saat sekarang ini? Yang ini syirkat, makanya Islam secara garis besar menggarisbawahi ini. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dia butuh manusia yang saling menguntungkan. Yang kita lihat nanti pas macam-macam syirkat, yang pertama tadi yang dibahas pada nomor 2 tadi apa syirkat pertama? Syirkat inan. Dua orang yang punya keahlian yang sama. Dia punya keahlian yang sama yang contoh pada nomor 1 tadi, dia punya keahlian yang sama di bidang komputer, dan yang kedua, dia punya modal. Itu dikatakan syirkat inan. Kerjasamanya terjadi karena dia punya keahlian, punya modal, dia berkesepakatan. Bagaimana kalau kita kerjasama salah satunya tadi untuk membuat apa namanya kerjasamanya di bidang komputer untuk servis komputer. Itu mengatakan syirkat inan. Dia punya keahlian dan punya modal. Yang kedua syirkat apa tadi? Abdan. Abdan ini dia cuma punya keahlian saja, tapi modal nggak punya. Yang dia contohkan gini, ada seorang nelayan dan syirkat 7. Ada yang punya modal, ada orang yang punya usaha untuk maju, kerjasama berdua. Kesepakatan keuntungannya dan disepakati berapa yang nilainya. Yang terakhir syirkat mufawadah. Ini gabungan semuanya. Ada orang yang punya ahli di sana, ada orang yang punya modal di sana, ada orang yang punya barang di sana. Berkumpullah semua yang ahli di sana, lalu dibuatlah satu kesatuan kerjasama. Ini mungkin akan agak lebih besar lagi kerjasamanya antar syirkatnya. Syirkat yang ini yang kita bahas sekarang, mungkin syirkat yang notabene-nya adalah memang minta keridhaan dari Allah. Oke? Sudah? Belum? Misalkan sendiri ya, jangan kasih punya temannya ya. Karena itu ini kan untuk penilaian. Anda paham nggak dengan materi ini? Atau hanya tadi sudah bilang paham? Oke. Waktunya 10 menit. Anda sudah bisa menyelesaikan evaluasi kita pada hari ini materi tentang syirkat. Yang diharapkan mudah-mudahan teori materi kita tentang syirkat ini bukan hanya sekedar teori saja. Insya Allah Anda bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Walaupun halnya kerjasamanya simpel, tapi Anda tetap harus bisa yakin gini. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita adalah makhluk sosial. Yang syirkat ini, Anda bisa bekerja sama di dalam masyarakat. Kerjasamanya tentu yang diridhai oleh Allah. Bisa? Insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Sebelum Ibu tutup materi kita pada siang ini, marilah kita sama-sama baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.